Halo teman-teman ATLM Indonesia, di mana saja berada, semoga teman-teman selalu sehat dan dilimpahkan rezeki yang luas. Oke, kali ini kita berjumpa kembali ya teman-teman dalam materi urinalisis dan cairan tubuh, yang mana materi ini merupakan materi awal dalam urinalisis dalam mempelajari ilmu urinalisis dan cairan tubuh. Kali ini kita membahas mengenai ginjal dan proses pembentukannya di channel ATLM Indonesia, media informasi dan pembelajaran online bagi ATLM di Indonesia. Materinya meliputi urinalisis, fungsi ginjal, pendahuluan pembentukan urin, serta komposisi urin. Oke ya, langsung saja materinya kita simak sebagai berikut. Untuk pendahuluan dimulai dengan definisi apa itu urinalisis. Urinalisis itu berasal dari kata urin dan analisa. Jadi adalah analisa urin yang merupakan pemeriksaan urin di laboratorium atau pemeriksaan laboratorium atas spesimen urin. Jadi urin diperiksa di laboratorium. Ya kan? Nah, pemeriksaannya itu untuk mengetahui kelainan metabolisme tubuh terkait dengan urin yang diproduksi oleh tubuh melalui ginjal. Nah, kira-kira seperti itu ya, urinalisis atau urinalisa. Oke, lanjut lagi, kita masuk ke tujuan dari urinalisa atau urinalisis. Pertama ya teman-teman, di sini untuk tujuan urinalisis yang pertama menunjang diagnosis suatu penyakit. Jadi suatu penyakit itu diperlukan laboratorium sebagai penunjang diagnosis. Jadi dokter menentukan diagnosis lalu meminta bantuan untuk mempertajam diagnosis, yaitu dengan bantuan pemeriksaan laboratorium. Kemudian yang kedua sebagai pemeriksaan penyaring atau screening. Contohnya deteksi narkoba atau juga untuk pemeriksaan rutin ya untuk kegiatan sehari-hari, misalnya seseorang dengan check up, medical check up. Kemudian yang ketiga memantau perjalanan penyakit. Jadi seseorang dengan mengalami penyakit misalnya radang hati atau hepatitis, itu diperiksa bilirubinnya, urobilinnya untuk memantau sejauh mana perkembangan penyakit tersebut pada hati. Ya kan, seperti itu contohnya. Kemudian yang nomor 4 memantau efektivitas atau komplikasi pengobatan. Jadi seseorang dengan diabetes mellitus itu diperiksa gula darah ya kan, tapi untuk di urin itu diperiksa glukosa dalam urin. Nah, memantau glukosa dalam urin misalnya dari positif 3, positif 4 menjadi turun menjadi positif 2 atau positif 1 atau negatif, ini terkait langsung dengan kadar gula darah. Jadi efektif tidaknya diberikan pengobatan oleh dokter dan diet pasien itu membantu mengawasi atau memantau pengendalian kadar gula darah melalui pemeriksaan yang sederhana, yaitu glukosa di dalam urin. Ini contohnya ya. Lanjut lagi, kita masuk ke selanjutnya yaitu manfaat dari urinalisis. Manfaatnya secara umum adalah hasil urinalisis dapat bermanfaat sebagai indikator keadaan ginjal karena menggambarkan fungsi ginjal, dan ginjallah yang memproduksi urin. Dan saluran kemih. Jadi saluran kemih mulai dari ureter, ya kan, kandung kemih, uretra hingga di pelepasan pada kelamin. Ya kan, di situ serta indikator penyakit lain. Jadi penting juga di sini untuk sebagai indikator penyakit-penyakit lain ya. Oke, lanjut lagi ya teman-teman di sini. Nah, urinalisis itu pada prinsipnya terbagi menjadi 3 bagian. Sebenarnya 4 bagian atau 5 bagian, tapi tidak dimasukkan dalam materi ini karena memang itu adalah misalnya untuk pemeriksaan lanjutan ya, misalnya untuk biakan urin itu arahnya ke mikrobiologi nanti, atau pemeriksaan urin khusus. Nah, secara umum makroskopis adalah yang paling utama, nomor 1, terdiri dari warna, ya kan, volume, kejernihan, bau, berat jenis, busa, ya kan, atau buih, dan pH, ya kan.
Sementara untuk mikroskopik ini menggunakan mikroskop itu untuk melihat adanya atau kehadirannya atau jumlahnya dari eritrosit, leukosit, epitel, silinder, kristal, bakteri, parasit, jamur, dan mungkin adanya hal-hal lain terkait dengan artefak atau pengotor dari pengumpulan urin. Nah, sementara untuk kimiawi itu berat jenis. Jadi berat jenis ada 2 di sini ya, berat jenis di kimia. Ini menggunakan stick, pH, protein, glukosa, keton, bilirubin, urobilinogen, leukosit esterase, darah yang ada atau darah samar ya. Kemudian adanya nitrit. Mungkin tambahannya nanti mikroalbumin, adanya urea atau vitamin C. Ini adalah terkait dengan kimia. Dan masih banyak lagi. Oke ya. Kita pindah ke setelah urinalisis, bagaimana kita mengetahui sistem perkemihannya dulu sebelum membahas urinalisis. Nah, sistem perkemihan atau sistem urologi ya kan adalah sistem urinari, yaitu sistem organ yang memproduksi, menyimpan dan mengalirkan urin. Mengapa memproduksi? Produksi ini adalah dilakukan oleh ginjal, sementara yang menyimpan adalah kandung kemih dan mengalirkannya adalah melalui sistem ureter dan uretra. Oleh sebab itu dibagi sistem perkemihan terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama ginjal, yang kedua ureter, yang ketiga vesika urinari, dan yang keempat adalah uretra. Oke ya, kira-kira seperti itu. Kemudian kita pindah langsung ke ginjal sebagai organ yang paling penting dalam pembentukan urin. Nah, secara anatomi ya kan, letaknya ginjal ini di belakang dari kapum abdominal, di rongga perut ya, di belakang peritoneum pada 2 sisi vertebra lumbal 3. Melekat langsung pada dinding abdomen. Berarti posisinya kalau kita lihat ada di belakang ya, di belakang dari perut. Oke ya, jadi ditemukan di belakang lebih mudah mengaksesnya ketimbang di muka, karena di muka adalah perut ya, rongga abdomen. Nah, lanjut lagi mengenai ginjal. Ginjal ini merupakan organ tubuh terbanyak yang dilalui oleh darah, yaitu kurang lebih 25% dari curah jantung, atau kurang lebih 1 liter darah per menit. Ya, hebat ya, di sini salah satu organ yang istimewa. Nah, ginjal ini berfungsi mensekresi sampah metabolisme, ya bekas-bekas atau sisa-sisa metabolisme ya. Kemudian mempertahankan nutrien, misalnya elektrolit, protein, air, dan glukosa. Jadi dipertahankan supaya jangan terbuang atau diambil atau dicukupkan secukupnya dengan mempertahankan agar tetap dalam homeostasis. Kemudian menjaga keseimbangan asam basa, ini terkait dengan keasaman basa, asidosis alkalosis, ya kan. Kemudian air, ini untuk hidrasi tubuh, dan elektrolit, ya kan, serta mensintesis eritropoietin. Eritropoietin ini adalah hormon yang untuk menstimulasi proses eritropoiesis oleh sumsum tulang. Juga renin ya, ini menstimulasi mengenai tekanan darah. Ya kan, terkait dengan pengaturan air dan elektrolit, dan vitamin D. Jadi vitamin D ini ada 2 tahapan ya, di hati dan di ginjal proses hidroksilasinya. Oke, lanjut lagi kita masuk ke fungsi dari ginjal. Jadi ginjal ini secara umum memiliki fungsi-fungsi. Yang pertama, mengeluarkan zat sisa organik. Yang kedua, pengaturan konsentrasi ion-ion penting di tubuh. Natrium, kalium, bikarbonat, ya, kemudian ion H+, dan lain-lainnya. Pengaturan keseimbangan asam basa ini terkait dengan pengaturan yang mana pada kondisi tertentu tubuh akan kelebihan asam atau kelebihan basa, sehingga diperlukan ginjal untuk mengatur itu dengan melepas atau menahan ion H+ atau bikarbonat. Kemudian pengaturan produksi sel darah merah, ini tadi terkait dengan memproduksi eritropoietin. Ya kan, eritropoietin oleh ginjal diproduksi bagian korteks untuk menstimulasi eritropoiesis.
Lanjut lagi pengaturan tekanan darah di sini oleh hormon aldosteron ya. Jadi di sini dan renin tekanan darah. Kemudian lagi pengendalian terbatas pada kadar glukosa dan asam amino darah. Jadi di sini pengendalian ya. Dan yang terakhir adalah mengeluarkan zat-zat beracun. Jadi zat-zat yang metabolit yang larut dalam air itu dibuang oleh tubuh melalui urin. Oke ya, lanjut lagi kita masuk ke selanjutnya yaitu terkait dengan bagian unit yang dipakai oleh ginjal untuk melakukan fungsinya. Jadi ada proses-prosesnya. Nah, semua proses fungsi ginjal tersebut dilaksanakan dengan membentuk urin yaitu melalui 3 proses. Nah, bagaimana 3 proses tersebut? Yaitu pertama, dia melakukan proses filtrasi, yaitu menyaring. Yang kedua, proses reabsorpsi, ini menyerap kembali yang sudah difiltrasi tadi. Kemudian yang ketiga, proses ekskresi, menyalurkan atau membuang filtrat tadi untuk dijadikan urin. Nah, kira-kira itu ya, 3 proses ini terjadi secara bersamaan atau tidak bersamaan, tapi ini adalah proses yang terjadi terus-menerus. Oke, lanjut ya teman-teman, terkait dengan 3 fungsi tadi, maka kita harus membahas unit fungsionalnya dari ginjal. Unit fungsional dari ginjal yaitu nefron ya, nefron ginjal. Nefron ginjal ini terdiri dari 1,2 juta nefron jumlahnya pada ginjal. Yang mana nefron itu terdiri dari glomerulus, pasti ya yang kedua. Tubulus proximal, kemudian ansa Hendel, tubulus distal, dan tubulus collectivus. Jadi ada 5 bagian dari nefron pada prinsipnya. Nah, untuk melihat jelasnya kita bisa melihat dari sini ginjal, kemudian kita lihat secara bagian yang paling terkecilnya yaitu adalah nefron. Nah, dari nefron ini glomerulus memfiltrasi, kemudian setelah memfiltrasi masuk ke tubulus proximal, terjadi proses penyerapan, reabsorpsi ya, lalu dilakukan Hendel, ada juga proses penyerapan juga, kemudian tubulus distal, ini penyerapannya tergantung dari fungsi dari hormon aldosteron ya, tergantung dari situ, dan ADH juga. Lalu tubulus collectivus ini menyalurkan semua filter-filter tadi digabungan jadi satu, dibuang melalui ureter ya, ureter, kandung kemih, dan uretra. Nah, di sini nefron fungsional unit of kidney. Jadi di sini adalah nefron unit fungsional dari ginjal ya. Jadi aliran darah itu dari aliran darah dengan yang aferen ya, aferen menjadi eferen, lewat aferen di situ akan terjadi tekanan sehingga terperas cairan masuk melalui kapsula Bowman. Terjadilah proses filtrasi oleh nefron ya. Oke, lanjut lagi, kita pindah fungsi glomerulus. Sekarang kita bahas glomerulus. Fungsi glomerulus ini adalah melakukan proses filtrasi. Jadi yang terlarut di dalam darah itu plasma ya, itu akan difiltrasi. Tapi ada yang tertahan yaitu sel darah, eritrosit, leukosit, trombosit tidak ikut terfiltrasi. Dan juga protein yang bermolekul besar. Mungkin ada sebagian kecil protein yang ber-BM kecil terfiltrasi, nanti dilakukan reabsorpsi. Oke ya, kira-kira seperti itu. Ada aliran masuk dari darah yaitu dari aferen arteriol, nanti terfiltrasi, lalu kembalinya dengan eferen arteriol. Oke ya teman-teman, kita pindah lagi, lanjut masih di glomerulus. Glomerular filtration rate atau GFR adalah kecepatan filtrasi dari glomerulus. Jadi di sini mengukur kecepatan rata-rata glomerulus dalam memfiltrasi darah ya, darah menjadi produk urin. Nah, pada orang dewasa normal tiap menit disaring 1 liter darah. Nah, dari 1 liter darah tersebut akan terbentuk 120 ml filtrat per menit.
dalam kapsula Bowman, sehingga kurang lebih sekitar 90 sampai dengan 120 ml per filtrat per menit itu adalah normalnya dari fungsi glomerulus. Apabila menurun di bawah 90, misalnya 60, 50, maka akan mengalami yang namanya penurunan filtrasi atau kerusakan dari ginjal, terutama di area glomerulus atau nefronnya. Ya, kemudian filtrat glomeruli tadi mengandung semua zat yang terdapat dalam darah, kecuali yang tidak terfiltrasi adalah sel darah dan protein. Oke, lanjut kita masuk yang kedua, yaitu ke tubulus proksimal. Tubulus proksimal ini menahan ion-ion kalium, natrium klorida, bikarbonat, kemudian reabsorpsi glukosa. Jadi glukosa yang sudah difiltrasi tadi diserap habis ya. Ya, kemudian reabsorpsi asam amino, eliminasi urea dan kreatinin. Jadi urea kreatinin dilewatkan saja untuk dibuang nanti sebagai produk urin. Nah, dalam tubulus proksimal itu 80% filtrat akan direabsorpsi, yaitu glukosa hampir seluruhnya direabsorpsi, NaCl hanya sebagian direabsorpsi, ureum hanya sedikit yang direabsorpsi, kreatinin tidak direabsorpsi. Mengapa ureum direabsorpsi? Karena ureum ini bisa dimanfaatkan kembali untuk membentuk asam amino dari asam ya, asam. Jadi dari lemak. Asam lemak itu ditambah dengan NH3, NH2 jadi akan terbentuk asam amino. Ini bila kondisi tubuh tidak ada atau sedikit masukan asam amino dari luar. Nah, kemudian kita lanjut ke fungsi ANSA handle. Ini adalah untuk pembentukan tekanan osmotik. Jadi di sini untuk menaikkan, memekatkan urin. Kemudian fungsi tubulus distal, sekresi ion K dan H+ di bawah kendali hormon aldosteron. Jadi pertukaran natrium, kalium dan H+. Jadi di sini nanti yang penting dalam hal terkait dengan fungsi dari pengendalian elektrolit beserta keasaman darah, pH darah. Kemudian fungsi tubulus kolektivus menentukan dari hasil osmolaritas urin. Jadi di sini urinnya kemungkinan encer, pekat, dan salah satunya ditentukan oleh ini. Dan prosesnya di sini ada filtrasi. Nah, bagaimana pembentukan urin? Nah, urin itu dibentuk dalam ginjal melalui 3 proses, yaitu filtrasi oleh glomerulus, reabsorpsi, dan sekresi oleh tubulus. Proses pembentukannya ini sebagai berikut ya. Oke, selanjutnya kita lihat sebagai berikut. Nah, pertama, di dalam kapiler glomerulus, darah disaring oleh dinding endotel kapiler glomerulus. Lalu, zat yang tersaring itu akan masuk ke kapsula Bowman. Dan air dan zat terlarut dengan berat molekul rendah seperti glukosa, klorida, natrium, kalium, fosfat, urea, asam urat, dan kreatinin ada di dalamnya. Termasuk nanti kalau ada bilirubin direct misalnya. Nah, penyaringan ini dimungkinkan terjadi di kapiler glomerulus. Karena apa? Itu pertama, dinding kapiler glomerulus lebih permeabel daripada dinding kapiler di tempat lain. Jadi dia bisa melakukan proses penyaringan. Yang kedua, tekanan darah dari kapiler glomerulus itu lebih tinggi dibandingkan tempat lain, sehingga cairan akan terperas dan terfiltrasi merembes keluar sehingga terbentuklah filtrat. Nah, bagaimana mekanisme penyaringan? Nah, mekanisme penyaringan itu karena beberapa hal. Karena ada daya dorong, yaitu tekanan hidrostatik. Pompa jantung hidrostatik darah yang mendorong zat-zat tersaring keluar dari kapiler glomerulus masuk ke dalam kapsula Bowman. Jadi fungsi jantung dalam memompa itu berperan juga terhadap proses penyaringan atau filtrasi oleh ginjal. Daya dorong ini memperoleh perlawanan dari, jadi ada baliknya ya, kembali baliknya, yaitu tekanan hidrostatik dalam kapsula Bowman. Jadi dilawan dengan tekanan osmotik koloid plasma dari kapiler glomerulus, daya isap osmotik. Jadi ada 2 melawan, tapi apabila dikurangkan, ditambahkan keduanya ini, maka sisanya itu adalah kelebihan dari daya tekan tersebut. Itulah yang efektif untuk proses penyaringan. Jadi penting ya, kira-kira di sini teman-teman.
Dua ini melawan, tapi tekanan hidrostatiknya jauh lebih kuat dibandingkan hidrostatik dari kapsula Bowman dan osmotik dari koloid plasma dari albumin. Nah, walaupun ada perlawanan, tetapi penyaringan tetap berjalan karena tekanan hidrostatik dan dalam kapiler glomerulus lebih besar daripada tekanan hidrostatik kapsula Bowman maupun tekanan osmotik koloid plasma kapiler glomerulus. Nah, istilah selisih ini disebut tekanan filtrasi efektif. Nah, TFE ini terdiri dari tekanan hidrostatik glomerulus dikurangi tekanan hidrostatik kapsula Bowman ditambah tekanan osmotik glomerulus. Jadi sudah jelas ya teman-teman di sini. Nah, untuk bisa melihatnya, teman-teman bisa melihat pada gambar berikut ini. Jadi di sini ya, kira-kira gambarnya untuk mengenai tekanannya. Jadi dari afferent arteriole, kemudian melakukan dapat tekanan dari pompa jantung, maka terjadilah perembesan, masuklah sebuah cairan. Cairan tadilah yang terfiltrasi. Sementara sisa darah, sel darah dan protein itu dilewatkan ke efferent arteriole. Oke ya, kira-kira seperti itu. Nah, kemudian masih di proses pembentukan urin, zat yang tersaring keluar disebut dengan filtrat. Prosesnya filtrasi. Nah, jumlah filtrat yang terbentuk dalam 1 menit disebut dengan laju filtrasi glomerulus. Glomerulus filtration rate atau GFR yang sudah kita bahas tadi. Nah, setelah filtrat masuk ke dalam kapsula Bowman, kemudian masuk ke tubulus. Nah, tubulus ini masuk ke proses yang kedua. Prosesnya reabsorpsi. Nah, reabsorpsi di dalam tubulus ini ya teman-teman terjadi reabsorpsi dan sekresi ion-ion dan zat-zat lain. Reabsorpsi ini melalui mekanisme difusi, osmosis, dan transport aktif. 3 ini secara bersama ditambahkan, dikurangi, atau menggunakan energi untuk melakukan proses perpindahannya, yaitu transport aktif. Ada transport pasif ya. Oke, lanjut lagi, masih di prosesnya. Nah, di dalam tubulus contractus proximal terjadi reabsorpsi 85% NaCl, disedot kembali 85% garam dan air. Nah, sedangkan glukosa dan asam amino diambil semua, direabsorpsi 100%. Urea juga mengalami reabsorpsi tetapi hanya separuhnya 50%. Sementara ion-ion seperti kalium, kalsium, fosfat juga reabsorpsi. Selesai proses reabsorpsi, nanti ada proses namanya sekresi. Nah, sekresi di sini yaitu proses menambahkan sekret. Nah, di samping reabsorpsi juga terjadi sekresi di tubulus distal dan tubulus collectivus. Mungkin salah satunya di sini yang disekresi adalah protein tamhospal untuk membersihkan tubulus. Jadi membuat cetakan perangkap sehingga nanti di urin akan ditemukan sebagai silinder. Silinder ada di dalam urin namun dengan kadar yang sangat rendah. Apabila terjadi banyak hal yang terkait dengan gangguan pada area di tubulus, maka silinder akan meningkat dan berisi silinder tersebut. Bukan hanya hialin saja, tapi akan terjadi silinder yang ada isinya. Jadi fisiologisnya silinder hialin itu adalah ada, tapi sedikit sekali. Nah, bila di sana ada eritrosit, maka terbentuk nanti silinder eritrosit, silinder leukosit mungkin, atau silinder kristal yang kasar atau halus, itu silinder granular nanti namanya, atau silinder lemak atau silinder lilin, tergantung isinya nanti ya. Oke, lanjut lagi ya teman-teman. Di sini ion-ion seperti H+, K+, NH4+ amonium ya, kreatinin dan obat-obatan disekresi tubulus contractus distal dan tubulus collectivus. Nah, sekresi ini ya penting untuk menjaga pH agar pH-nya dalam kondisi fisiologis kurang lebih 7,3 sampai 7,4. Nah, keseimbangan asam basa ini untuk mencegah tubuh jangan terjadi asidosis alkalosis dan juga mengeluarkan zat-zat beracun, ya kan? Misalnya metabolit-metabolit dari obat atau metabolit-metabolit dari racun yang pernah masuk ke dalam peredaran darah atau tubuh. Nah, lanjut lagi kita masuk ke komposisi urin. Nah, zat buangan protein misalnya ureum, kreatinin, dan asam urat ini adalah ada di dalam urin dan menjadi produk urin ya, produk utama dari urin salah satunya.
Kemudian asam hipurat ini dari asam benzoat ya, dan juga mungkin dari sisa-sisa pencernaan sayur dan buah-buahan. Kemudian ada mungkin keton dan zat buangan dari metabolisme lemak. Ini benda-benda keton ya. Asam asetoasetik, kemudian beta hidroksibutirat dan aseton. Ini pada kondisi nanti orang-orang dengan kelainan metabolisme, misalnya pada diabetes mellitus yang kadar gula darah tinggi tidak terkendali, atau pada kelaparan yang lama, starvation. Kemudian elektrolit seperti natrium, klorida, kalium, amonium, sulfat, kemudian fosfat, kalsium, dan magnesium yang berlebihan atau kelebihan itu bisa dibuang tubuh melalui urin. Mungkin juga ada metabolit hormon, kemudian juga mungkin zat toksin, misalnya metabolit obat, vitamin, zat kimia asing. Atau mungkin zat abnormal, misalnya protein, glukosa, sel darah, kristal kalsium ya, yang mungkin terjadi karena tubuh kehilangan kendali untuk mereabsorpsi misalnya protein, glukosa ya, pada beberapa kasus penyakit. Oke, lanjut lagi masuk ke materi yang terakhir, yaitu sifat dari urin secara garis besar. Urin encer berwarna kuning pucat, urin kental berwarna kuning pekat. Urin baru jernih kalau urin didiamkan agak lama menjadi keruh. Mungkin karena pertumbuhan dari bakteri. Nah, baunya khas, tajam ya. Kalau didiamkan akan berbau amoniak. Karena pemecahan urea menjadi amoniak. Amoniak menguap sehingga pH urin akan menjadi alkali. Nah, pH bervariasi ya untuk urin normal. 4,8 sampai 7,5, biasanya sekitar 6. Jadi sini adalah agak asam atau netral, sedikit asam. Bila banyak makan protein, urin menjadi lebih asam. Bila banyak makan sayur, urin akan menjadi basa. Oke ya, kemudian untuk berat jenisnya, urin itu adalah 1001 sampai dengan 1035. Biasanya kalau di stik urin itu terukur dimulai dari 1005 sampai 1030. Nah, di sini apabila di luar dari area melebihi dari 1030 itu pakai refraktometer. Nah, kira-kira itu ya teman-teman mengenai ginjal dan pembentukan urin, dan terakhir mengenai sifat urin. Semoga bermanfaat bagi teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya Amar Le pamit. Bye.